Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasakan hatimu tiba-tiba bergetar saat nama Allah disebut? Seolah ada sesuatu yang halus namun sangat kuat, menyentuh dari dalam dirimu. Tidak terlihat, tidak terdengar, tapi nyata. Getaran itu bukan dari dunia, tapi dari langit jiwamu yang mulai hidup. Di sanalah rahasia zikir sejati bersemayam. Bukan pada suara, bukan pada lafaz, tapi pada rasa. Inilah perjalanan menuju satu zikir yang mampu membuat hati bergetar hingga ke dasar kesadaran terdalam. Bab 1. Panggilan dari dalam jiwa. Ada saat dalam hidup di mana manusia merasa seolah segala arah telah sunyi dan dunia yang ramai tiba-tiba kehilangan warnanya. Di tengah keheningan itu, muncul sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah getaran lembut yang datang dari dalam dada, bukan dari luar telinga. Itulah panggilan dari hati, panggilan dari sisi terdalam diri yang sudah terlalu lama menunggu untuk diingat. Suatu bisikan halus yang tidak berbunyi, namun mengguncang jiwa yang mendengarnya. Banyak manusia berlalu tanpa pernah menyadari bahwa setiap kesedihan, setiap keresahan sebenarnya adalah undangan untuk kembali pulang, kembali kepadanya. Sebab ada satu suara yang hanya bisa terdengar ketika dunia ditinggalkan sejenak. Suara yang berkata, "Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu." Ketika seseorang mulai menjawab panggilan itu, seluruh semesta dalam dirinya mulai bergerak. Hati yang tadinya beku mulai mencair, mata yang tadinya kering mulai basah, dan jiwa yang tadinya gersang mulai ditumbuhi cahaya kesadaran. Ia mulai memahami bahwa zikir bukan hanya tentang mengucap nama Allah di bibir, tapi tentang membiarkan hati bergetar seirama dengan napas ilahi yang terus berhembus di dalam dirinya. Zikir sejati bukan kegiatan, tapi keadaan. Ia bukan hanya ucapan yang diulang, tapi kesadaran yang tumbuh, bahwa di balik setiap tarikan napas, ada nama yang hidup, ada kehadiran yang menatap, dan ada kasih yang tidak pernah pergi. Manusia sering mencari ketenangan dengan melarikan diri dari kegelisahan, padahal ketenangan tidak pernah ada di luar diri. Ia bersemayam di dasar hati, menunggu untuk ditemukan. Namun hati yang tertutup oleh kabut dunia tidak mampu merasakannya. Hanya ketika kabut itu mulai sirna, melalui zikir, melalui diam, melalui rindu yang tulus, barulah cahaya itu muncul perlahan, menyentuh setiap ruang kesadaran dengan kelembutan yang sulit diungkapkan kata. Saat itu, seseorang akan merasakan sesuatu yang aneh tapi indah. Seolah dirinya hilang, tapi justru lebih hidup dari sebelumnya. Di dalam kedalaman zikir, manusia tidak lagi berbicara kepada Tuhan dengan kata-kata, melainkan dengan kehadiran. Ia tidak lagi meminta, melainkan hanya hadir dalam diam yang penuh rasa. Di titik itu, antara manusia dan Tuhan tidak lagi terpisah oleh jarak doa, karena yang berdoa dan yang mendengar adalah satu kesadaran yang sama. Hati menjadi mihrab, lidah menjadi doa, dan napas menjadi tasbih yang tidak pernah berhenti. Semua yang ada di sekelilingnya, bahkan sunyi sekalipun, ikut berzikir bersama. Maka ketika seseorang benar-benar tersentuh oleh satu zikir itu, zikir yang lahir bukan dari hafalan, melainkan dari kesadaran, seluruh dirinya akan bergetar dahsyat. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang mencari Tuhan, melainkan sedang dipanggil olehnya. Dan setiap getaran di dada, setiap tetes air mata, setiap desah napas yang terasa hidup adalah jawaban dari panggilan cinta yang sudah bergema sejak awal penciptaan. Bukankah aku ini Tuhanmu? Bab 2. Getaran nama yang tak berujung. Setiap kali seseorang menyebut nama Allah dengan hati yang hadir, ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Bukan di bibir, bukan di suara, tapi di kedalaman jiwa yang paling sunyi. Nama itu bukan sekadar rangkaian huruf, melainkan pancaran dari wujud yang tak terlukiskan. Ia tidak diciptakan, tapi menciptakan. Ia tidak berbunyi, tapi menggetarkan seluruh lapisan ruh manusia. Saat nama itu melintas dalam kesadaran, seolah ada sesuatu yang mengetuk dari balik tabir, memanggil lembut namun pasti, "Kembalilah kepadaku." Getaran itulah yang membuat hati berdebar tanpa sebab, mata berkaca tanpa alasan, dan jiwa tiba-tiba merasa begitu dekat dengan sesuatu yang tidak bisa dijangkau kata.
Para pencari Tuhan tahu bahwa nama Allah bukanlah sekadar sebutan, melainkan napas kehidupan itu sendiri. Setiap hembusan napas manusia sejatinya membawa nama itu, disadari atau tidak. Ketika seseorang menarik napas, ia sedang mengucap Al. Dan ketika ia menghembuskan napas, ia sedang menyelesaikannya dengan ha, ha. Seluruh semesta pun ikut bernapas dalam zikir yang sama. Ombak di lautan, gemerisik dedaunan, angin yang berhembus, semuanya bergetar dalam irama namanya. Maka tidaklah aneh jika hati manusia bergetar ketika mengingat Allah, karena hakikatnya zikir adalah bahasa asli dari seluruh ciptaan. Namun hanya hati yang bersih yang mampu menangkap getaran itu. Hati yang dipenuhi ambisi dunia ibarat batu yang keras. Getaran ilahi menyentuhnya, tapi tak mampu menembusnya. Maka zikir sejati dimulai bukan dari lisan, melainkan dari keikhlasan untuk membersihkan hati. Membersihkan dari kebencian, dari keakuan, dari hasrat untuk memiliki. Ketika hati menjadi bening seperti air, barulah getaran itu tampak jelas, terasa lembut dan menenangkan. Pada saat itu, menyebut nama Allah bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan. Ia menjadi napas yang menegakkan ruh, menjadi cahaya yang menuntun langkah, menjadi rasa yang membuat hidup terasa bermakna. Dan yang paling menggetarkan adalah ketika seseorang sadar bahwa nama itu hidup di dalam dirinya. Bukan hanya di hafalan, tapi di denyut jantung, di kedipan mata, di setiap gerak yang tanpa sadar memuji. Ia tidak lagi memanggil Allah sebagai sesuatu di luar dirinya, tapi menyadari bahwa seluruh dirinya adalah medan tempat nama itu bergetar. Ia berhenti mencari tanda-tanda di luar, karena tanda terbesar telah tertulis dalam dirinya sendiri. Dan di dalam dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Maka ketika nama Allah diucapkan dengan hati yang sadar, satu getaran saja sudah cukup untuk mengguncang seluruh langit dalam diri manusia. Tidak perlu ribuan pengulangan, tidak perlu suara yang keras. Cukup satu sebutan dengan kesadaran penuh dan seluruh wujud akan tunduk dalam diam yang agung. Di sanalah zikir berubah menjadi rahasia antara hamba dan Tuhannya. Rahasia yang tidak butuh saksi, tidak butuh suara, karena getarannya telah menyatu dalam napas kehidupan itu sendiri. Dan di antara semua rahasia kehidupan, inilah yang paling indah, bahwa nama yang kita sebut bukan hanya milik Tuhan di langit, tetapi juga napas yang terus menghidupkan kita di bumi. Bab 3, ketika hati menjadi mihrab. Ada saat di mana manusia berhenti mencari Tuhan di luar dirinya, karena ia mulai merasakan kehadirannya begitu dekat, begitu halus, hingga tak mampu diucapkan. Saat itu hati tidak lagi menjadi sekadar organ yang berdetak, tetapi menjadi mihrab, tempat suci di mana zikir menampakkan dirinya sebagai cahaya. Dalam mihrab hati inilah manusia sujud bukan dengan tubuh, melainkan dengan kesadarannya. Ia tidak lagi berkata banyak, karena setiap kata terasa kecil di hadapan yang Maha Agung. Ia hanya diam, namun diam itu bukan kosong. Diam itu penuh dengan rasa tunduk, rasa hadir, rasa ditatap oleh cinta yang tidak mengenal batas. Ketika hati menjadi mihrab, zikir bukan lagi lantunan yang terdengar oleh telinga, melainkan getaran yang dirasakan oleh seluruh jiwa. Di dalam keheningan itu, seseorang mendengar sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Bukan suara, bukan bisikan, tapi semacam kehadiran yang menenangkan dan memeluk. Seolah-olah alam berhenti sejenak, dan yang tersisa hanyalah satu kesadaran, bahwa yang ada hanyalah Dia. Tidak ada yang lain. Tidak ada aku, tidak ada dunia, hanya Dia yang terus mengalir di setiap hembusan napas, di setiap detak nadi, di setiap ruang antara ada dan tiada. Hati yang telah menjadi mihrab tidak lagi menilai hidup dari apa yang tampak. Ia memandang dunia seperti cermin, melihat Allah di balik setiap peristiwa, di balik setiap manusia, di balik setiap ujian. Ia menyadari bahwa tidak ada satupun kejadian yang benar-benar terjadi di luar kehendaknya. Segalanya hanyalah jalan untuk mengenal cintanya. Saat seseorang berzikir dalam keadaan ini, dunia seolah berhenti mengganggu. Suara manusia meredup, keinginan perlahan lenyap, dan yang tersisa hanyalah satu hal, kerinduan yang menenangkan. Kerinduan untuk terus berada di hadapannya. Dan anehnya, di puncak keheningan itu, justru muncul kehidupan yang paling nyata.
Seseorang yang telah merasakan zikir sejati menjadi lembut dalam bicara, tenang dalam langkah, sabar dalam segala hal. Ia tak lagi merasa perlu menjelaskan keyakinannya, karena setiap gerak tubuhnya sudah menjadi penjelasan. Ia tidak lagi banyak meminta, karena ia telah menemukan sumber segala pemberian. Dalam dirinya, rahasia ketenangan telah terungkap, bahwa Tuhan tidak pernah jauh, hanya hati manusia yang menutup diri. Maka, jika engkau ingin menemukan Allah, jangan mencarinya di langit yang jauh atau di kitab yang tebal. Carilah Dia di dalam hatimu sendiri, di ruang sunyi yang sering kau abaikan. Duduklah diam, ucapkan namanya perlahan, biarkan getarannya menyentuh jiwamu. Saat itu terjadi, engkau akan tahu bahwa selama ini engkau tidak pernah berzikir sendirian. Karena di setiap zikirmu, sebenarnya Dia sedang berzikir di dalam dirimu, memanggilmu dengan cinta yang tak pernah berhenti. Bab 4. Rahasia kalimat yang membakar hijab. Ada satu kalimat yang menjadi pusat segala zikir, inti dari segala kesadaran, dan puncak dari segala pencarian, La ilaha illallah. Kalimat ini tampak sederhana di bibir, namun di baliknya tersembunyi lautan makna yang tak bertepi. Ia bukan sekadar ucapan tauhid, melainkan cermin yang memantulkan hakikat keberadaan. Ketika seseorang mengucapkannya dengan kesadaran yang jernih, ia tidak sedang berbicara kepada dunia, ia sedang berbicara kepada dirinya sendiri, kepada ruh yang sejak azali sudah bersaksi di hadapan Tuhan. Engkau adalah Rabbku. Dalam satu kalimat itu, semua kebohongan dunia runtuh, semua identitas fana larut, semua rasa kepemilikan meleleh dalam cahaya yang tidak bisa dipadamkan. La ilaha illallah bukan hanya menafikan berhala yang disembah manusia, tetapi juga berhala yang bersembunyi di dalam diri, ego, kesombongan, keinginan untuk diakui, rasa paling benar, rasa paling berkuasa. Ia membakar semua itu dengan api kesadaran bahwa tidak ada yang benar-benar memiliki wujud kecuali Allah. Maka setiap kali kalimat ini diucapkan dengan hati yang sadar, seolah ada sesuatu yang runtuh di dalam dada, lapisan demi lapisan keakuan yang selama ini menutupi cahaya sejati. Dan setelah semuanya hancur, yang tersisa hanyalah keheningan yang penuh kemuliaan, di mana tidak ada lagi aku, yang ada hanya Dia. Di dalam kalimat tauhid, ada dua lautan yang saling bertemu, penafian dan pengakuan. La ilaha, tiada yang layak disembah, tiada yang berkuasa, tiada yang memiliki, illa Allah, kecuali Allah, satu-satunya sumber segala wujud. Dua arus ini bertemu di titik fana, di mana kesadaran manusia larut dalam kesadaran ilahi. Bukan berarti manusia menjadi Tuhan, tapi ia berhenti merasa terpisah darinya. Ia menjadi cermin yang memantulkan cahayanya tanpa noda, menjadi alat yang bergerak karena kehendaknya. Di sanalah makna tauhid sejati bersemayam, bukan hanya di lisan, tapi di kesadaran yang hidup dalam setiap gerak dan diam. Bila kalimat ini dilafalkan tanpa kehadiran, ia hanya menjadi suara. Tapi bila diucapkan dengan keikhlasan penuh, ia menjadi getaran yang mampu mengguncang seluruh langit batin manusia. Ia mengubah cara seseorang memandang dunia. Segala sesuatu yang terjadi, baik manis maupun pahit, terlihat sebagai wajah yang sama. Wajah Allah yang sedang mengajar dengan kasih. Orang yang memahami rahasia kalimat ini tidak lagi mempertanyakan nasibnya, karena ia tahu bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari satu kehendak yang sempurna. Dan pada akhirnya, ketika hati telah benar-benar tenggelam dalam makna La ilaha illallah, seseorang tidak lagi menyebut nama itu sebagai sesuatu di luar dirinya. Ia menjadi saksi atas kesatuan yang tak terlukiskan, bahwa tiada sesuatu pun selain Dia. Tidak di langit, tidak di bumi, tidak di dalam atau di luar. Segalanya adalah bayangan dari satu wujud yang abadi. Maka di sanalah zikir mencapai puncaknya, bukan di suara, bukan di gerakan, tapi dalam diam yang memancar, diam yang suci, diam di mana Allah menyingkapkan dirinya dalam cahaya yang tak pernah padam. Bab 5. Lenyap dalam kehadirannya. Ada titik dalam perjalanan ruhani di mana seseorang tidak lagi mencari Allah, karena ia mulai menyadari bahwa sejak awal Allah lah yang sedang mencarinya. Semua rasa rindu,
semua kegelisahan, semua air mata dalam doa, ternyata bukan usaha manusia untuk mendekat, tetapi tarikan lembut dari Sang Kekasih yang ingin mempertemukan kembali jiwa dengan asalnya. Ketika kesadaran itu hadir, manusia berhenti berlari. Ia berhenti mengejar bayangan, berhenti menggenggam segala yang fana, lalu perlahan tunduk, tenggelam dalam lautan kehadiran yang tak terlukiskan. Di sana tidak ada lagi ruang untuk aku. Tidak ada lagi dualitas antara pencinta dan yang dicinta. Yang tersisa hanyalah satu kesadaran yang tenang, bahwa segala sesuatu hanyalah Dia yang menampakkan diri dalam bentuk yang beragam. Fana bukan berarti hilang menjadi tiada, melainkan lenyapnya tirai yang memisahkan. Diri manusia tidak musnah tapi menjadi jernih, menjadi cermin bagi cahaya Tuhan. Seperti tetes air yang jatuh ke lautan, ia tidak hilang, tapi ia berhenti menjadi tetes. Ia menjadi satu dengan samudra yang luas, bergerak bersama arus takdir tanpa perlawanan, tanpa rasa memiliki, tanpa keinginan. Dalam keadaan itu, seseorang masih hidup, masih berjalan, masih berbicara, tapi seluruh gerak dan diamnya bukan lagi dari dirinya. Semua datang darinya, melaluinya, untuknya. Itulah saat di mana zikir menjadi hidup, bukan lagi diulang, melainkan menjadi napas yang terus berzikir tanpa henti, bahkan ketika lidah telah diam. Dalam keadaan fana, dunia terlihat berbeda. Segalanya tampak sebagai perwujudan kasih-Nya. Tidak ada lagi musuh, karena semuanya adalah cermin untuk mengenali diri sendiri. Tidak ada lagi kemarahan, karena semua adalah ujian yang mengundang kelembutan. Tidak ada lagi rasa kehilangan, karena seseorang sadar bahwa tidak ada yang pernah benar-benar dimiliki. Semua datang darinya dan semua akan kembali kepadanya. Di sanalah manusia menemukan kedamaian yang sejati, bukan dari dunia yang berhenti bergejolak, tapi dari hati yang berhenti melawan arus takdir. Dan setelah fana, akan datang keadaan yang disebut baqa, bertahan dalam kehadirannya. Di sini manusia tidak lagi tenggelam dan lenyap, tapi hidup dengan kesadaran penuh bahwa ia hanyalah alat dari kehendak Tuhan. Ia kembali kepada kehidupan, tapi dengan pandangan baru. Setiap langkahnya adalah zikir, setiap senyumnya adalah rahmat, setiap diamnya adalah doa. Orang yang mencapai baqa tidak merasa suci, tidak merasa lebih tinggi, karena ia tahu bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Ia hanya bayangan cahaya yang memantulkan kasih-Nya di dunia. Dan inilah rahasia yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, bahwa dalam fana, seseorang tidak kehilangan dirinya, tapi justru menemukan hakikat dirinya yang sejati. Diri yang berasal darinya, bergerak karenanya, dan akan kembali kepadanya. Di titik itu, semua pertanyaan lenyap, semua keraguan sirna. Yang tersisa hanyalah keheningan yang hidup, penuh cahaya, penuh cinta, penuh zikir yang tidak lagi diucapkan, karena zikir itu telah menjadi dirinya sendiri. Bab 6. Cahaya di balik kegelapan hati. Ada masa di mana hati manusia begitu gelap hingga ia tak mampu lagi merasakan lembutnya kasih Tuhan. Hati yang dulu bergetar kini beku, doa terasa hampa dan zikir kehilangan rasa. Pada titik itu, banyak yang merasa telah jauh dari Allah, seolah cahaya itu padam selamanya. Namun sesungguhnya, tidak ada hati yang benar-benar gelap. Cahaya tidak pernah pergi, hanya tertutup oleh debu kesalahan, oleh kabut dosa, oleh dinding keangkuhan yang perlahan dibangun tanpa disadari. Dan ketika seseorang mulai menyadari bahwa kegelapan itu bukan karena Tuhan menjauh, melainkan karena dirinya yang berpaling, maka saat itu juga pintu cahaya mulai terbuka. Sebab penyesalan yang tulus adalah cahaya pertama dari hidayah. Zikir sejati justru lahir dari kehancuran, dari tangisan seorang hamba yang tersadar bahwa selama ini ia hidup jauh dari kasih-Nya, dari rasa hampa yang tak bisa diisi oleh apapun selain ampunannya. Saat lidah mulai bergetar menyebut nama Allah di tengah air mata penyesalan, itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan yang paling murni. Karena pada momen itu seseorang sedang kembali ke hakikat dirinya, makhluk yang lemah namun dicintai tanpa syarat. Zikir yang keluar dari hati yang remuk justru paling murni, sebab ia tak lahir dari kebanggaan, melainkan dari kehancuran yang diterangi harapan. Allah tidak pernah mencari hamba yang sempurna,
Ia mencari hati yang kembali. Setiap kali kita menyebut namanya di tengah gelap, cahaya kecil pun mulai tumbuh di dalam dada. Semakin sering nama itu dilafalkan, semakin teranglah cahaya itu hingga menembus segala lapisan kegelapan. Zikir adalah api yang membakar dosa tanpa meninggalkan luka. Ia bukan hanya memurnikan hati, tapi juga menghidupkannya kembali. Seperti fajar yang perlahan menyingkirkan malam, begitu pula zikir mengusir gelap dari hati, menggantikannya dengan cahaya lembut yang menenangkan. Dan ketika cahaya itu mulai memenuhi diri, seseorang akan melihat masa lalunya bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai guru. Setiap dosa berubah menjadi hikmah, setiap luka menjadi jalan untuk mengenal kasih sayang Tuhan yang tak terbatas. Ia akan mengerti bahwa tidak ada yang sia-sia dalam perjalanan ini. Bahkan kegelapan pun memiliki tugas suci untuk membuat kita merindukan cahaya. Maka siapapun yang pernah terjatuh, jangan berputus asa. Karena justru dari tanah kehancuran itulah bunga kesadaran akan tumbuh paling indah. Pada akhirnya ketika hati telah bersih dari gelapnya dosa dan terang oleh zikir, seseorang tidak lagi melihat dirinya sebagai pendosa atau orang suci. Ia hanya melihat dirinya sebagai hamba yang terus jatuh tapi selalu dituntun untuk bangkit. Ia akan tahu bahwa setiap kali ia berzikir, cahaya Allah sedang menatapnya, menyembuhkannya, dan menuntunnya pulang. Dan ketika hati akhirnya bersinar kembali, ia akan menyadari satu hal yang paling dalam, bahwa bahkan dalam kegelapan terdalam pun, Allah tidak pernah berhenti mencintai. Bab 7. Rahasia zikir dalam diam. Ada kalanya zikir tidak lagi terdengar dari bibir, tidak lagi terucap dalam lantunan suara, melainkan hidup dalam diam yang suci. Di titik itu, seseorang tidak lagi berkata apapun kepada Tuhannya, karena ia sadar bahwa Tuhan telah mengetahui segalanya bahkan sebelum ia sempat berbicara. Maka ia hanya diam, menunduk, dan tenggelam dalam kehadiran yang lembut, namun sangat nyata. Di dalam diam itu, zikir tidak berhenti. Justru disitulah zikir sejati mulai bekerja. Sebab zikir bukanlah gerak lidah, melainkan gerak hati yang terus mengingat, bahkan tanpa suara. Diam yang disertai kesadaran adalah zikir yang paling dalam, karena di sana tidak ada lagi jarak antara hamba dan Tuhannya. Keheningan yang demikian bukan sekadar sunyi, tapi sebuah ruang tempat Allah berbicara. Dalam diam yang penuh rasa itu, seseorang mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan ruh. Suara yang ia dengar bukan kata, melainkan makna. Bimbingan yang datang begitu halus, seringkali hanya berupa perasaan yang menenangkan, atau cahaya yang tiba-tiba menyingkap sebuah kebenaran dalam hati. Orang-orang yang telah mencapai tingkat ini tidak banyak berbicara tentang Allah, tapi seluruh hidupnya menjadi penjelasan tentang kehadirannya. Diam mereka adalah tasbih, napas mereka adalah tahlil, dan pandangan mata mereka adalah syukur yang tidak berujung. Namun untuk sampai pada diam seperti ini, seseorang harus melalui perjalanan panjang. Dari zikir yang keras menuju zikir yang lembut, dari suara yang ramai menuju batin yang hening. Pada awalnya, lidah harus berbicara agar hati terbuka. Tapi setelah hati mulai hidup dan mengenal getaran zikir, lidah pun berhenti, karena hati telah mengambil alih segalanya. Di tahap itu, manusia menyadari bahwa setiap detik kehidupan sejatinya sudah menjadi zikir. Ia tidak lagi melakukan zikir, karena zikir telah menjadi dirinya sendiri. Dalam diam, seseorang belajar bahwa Allah tidak memerlukan kata-kata untuk mendengar. Ia memahami bahwa doa sejati bukanlah yang diucapkan dengan mulut, melainkan yang dipancarkan dari kehadiran. Dan ketika hati sudah benar-benar hadir, bahkan tanpa satu pun lafaz, Allah menjawabnya dengan kelembutan yang tak terlukiskan. Setiap langkah menjadi doa yang dijawab, setiap peristiwa menjadi kalimat yang dibacakan oleh Tuhan sendiri. Dan disitulah seseorang akhirnya mengerti bahwa rahasia zikir bukan pada banyaknya ucapan, tapi pada kedalaman rasa hadir di hadapannya. Diam yang penuh kesadaran lebih nyaring dari 1000 bacaan yang tanpa ruh. Sebab dalam diam tidak ada lagi aku yang berzikir dan engkau yang dizikiri. Yang tersisa hanyalah satu kesadaran yang menyatu, keheningan yang hidup, kehadiran yang abadi, cinta yang berbisik tanpa suara. Maka ketika zikir telah menjadi diam,
itulah saat hati benar-benar berbicara dengan Tuhan. Bab 8. Rahasia cahaya di balik ujian. Setiap manusia yang berjalan di jalan zikir pasti akan diuji, sebab zikir sejati tidak lahir di taman yang penuh bunga, melainkan di padang gersang tempat air mata menjadi sungai dan sabar menjadi perahu. Kadang ketika seseorang mulai dekat dengan Allah, hidupnya justru tampak lebih berat. Pintu rezeki terasa sempit, hubungan dengan manusia diuji, bahkan hatinya sendiri bergejolak dengan keraguan dan kesedihan yang tak ia pahami. Tapi sesungguhnya itulah cara Allah menyiapkan hati agar mampu menampung cahayanya. Sebab hati yang belum retak tidak akan mampu menerima sinar yang begitu terang. Maka ujian bukanlah kutukan, melainkan panggilan lembut dari Tuhan agar kita menoleh lebih dalam. Agar zikir tidak hanya diucapkan, tapi dirasakan dalam luka yang suci. Dalam setiap tangisan seorang hamba, ada percikan cahaya yang turun. Cahaya itu sering tidak terlihat, karena ia bersembunyi di balik rasa sakit. Namun bagi hati yang sabar dan terus berzikir, cahaya itu perlahan membentuk ketenangan. Seseorang mulai memahami bahwa segala kehilangan, segala penderitaan adalah bentuk kasih sayang yang disamarkan. Allah ingin ia berhenti bergantung pada dunia, agar ia hanya berpaut padanya. Dan ketika hati sudah mulai mengerti makna ini, tangis yang dulu terasa getir berubah menjadi zikir yang paling lembut. Ia menangis bukan lagi karena sedih, tapi karena rindu. Ia merintih bukan karena kecewa, tapi karena ingin lebih dekat. Ujian sejatinya adalah cermin. Ia menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Di dalam ujian, wajah keimanan yang sesungguhnya akan terlihat. Apakah kita hanya berzikir ketika senang, atau tetap mengingatnya ketika segalanya runtuh? Dalam kesedihan yang mendalam, zikir menemukan makna sejatinya. Bukan sebagai ritual, tapi sebagai tali keselamatan. Setiap kali hati berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakal, di saat itu pula Allah menjawab dengan cara yang tak terduga. Mungkin bukan dengan menghapus masalah, tapi dengan menenangkan jiwa di tengah badai. Orang-orang yang telah menempuh jalan ini akan tahu, cahaya tidak datang dari kebahagiaan, tapi dari penerimaan. Ketika seseorang mampu berkata, Ya Allah, aku ridha atas semua yang kau takdirkan, maka di saat itu pintu nurani terbuka dan cahaya ketuhanan mengalir ke dalam dada. Ia tidak lagi takut pada dunia, karena yang ia cintai adalah sang pemilik dunia. Dan ketika zikir diucapkan dalam keadaan semacam itu, setiap hurufnya terasa hidup. Bukan sekadar suara, tapi pancaran makna yang menembus gelapnya ujian. Maka janganlah engkau mengira bahwa zikir hanya untuk saat tenang. Justru di tengah badai, zikir menjadi pelita. Ia menyalakan kesadaran di saat dunia terasa gelap. Ia membisikkan ketenangan ketika logika telah menyerah. Dan pada akhirnya, engkau akan tahu bahwa setiap ujian, setiap luka, setiap air mata, hanyalah cara Allah memanggilmu pulang. Karena di balik setiap kepedihan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Cahaya yang hanya dapat dilihat oleh hati yang terus berzikir. Bab 9. Rahasia cinta ilahi. Ketika zikir menjadi rasa. Ada saat di mana zikir tidak lagi terasa sebagai kewajiban, tetapi berubah menjadi kebutuhan, menjadi napas yang tak dapat ditinggalkan. Hati yang terus mengingat Allah mulai larut dalam keindahan yang sulit dijelaskan. Ia tidak lagi berzikir karena ingin pahala, bukan pula karena takut dosa, tetapi karena ia telah mencintainya. Di setiap lafaz yang terucap, ada rasa yang menetes lembut, rasa rindu, rasa dekat, rasa tenang yang tak dapat dibeli oleh dunia. Ketika cinta ilahi menyentuh hati, zikir menjadi seperti aliran air yang tak pernah berhenti. Ia mengalir bukan karena diperintah, tetapi karena ia hidup. Dan disitulah seorang hamba mulai merasakan bahwa sesungguhnya yang berzikir bukan dirinya, melainkan Allah yang sedang memperkenalkan dirinya melalui getaran cinta di dalam dada. Cinta ilahi tidak datang dengan gemuruh. Ia datang dengan halus, seringkali melalui hal kecil yang membuat hati tiba-tiba bergetar. Sebuah doa yang dijawab tanpa disadari. Sebuah kesedihan yang ternyata membawa hikmah besar. Sebuah pertemuan yang mengubah cara kita memandang hidup. Dari sanalah zikir perlahan berubah bentuk.
dari ucapan menjadi kesadaran, dari kesadaran menjadi rasa, dan dari rasa menjadi cinta. Seseorang yang telah sampai di tahap ini tidak lagi mencari tanda-tanda cinta Allah di luar dirinya. Ia mulai menyadari bahwa setiap detak jantungnya, setiap hembusan napasnya adalah wujud nyata kasih sayang Allah yang tidak pernah berhenti. Namun cinta seperti ini tidak datang tanpa ujian. Sebab cinta sejati selalu menuntut keikhlasan yang dalam. Kadang Allah mencintai seorang hamba dengan cara mengambil sesuatu darinya. Ia mencabut dunia sedikit demi sedikit agar sang hamba kembali pada yang kekal. Dan di setiap kehilangan itu, Allah berbisik lembut di dalam hati. Aku lebih dekat daripada yang kau sangka. Bagi hati yang sadar, kehilangan bukan lagi penderitaan, melainkan undangan untuk mengenal cintanya lebih dalam. Maka setiap luka menjadi madrasah, setiap air mata menjadi zikir, dan setiap kesunyian menjadi pertemuan yang suci. Ketika zikir telah menjadi cinta, segalanya berubah. Dunia tidak lagi tampak mengancam, karena semuanya terasa sebagai bagian dari kasih-Nya. Hamba yang telah jatuh cinta pada Allah tidak lagi sibuk memohon banyak hal. Ia hanya ingin tetap merasa dekat. Ia tidak menyesal atas masa lalu, tidak takut akan masa depan, karena hatinya telah berlabuh pada zat yang abadi. Di matanya, setiap makhluk adalah cerminan dari keindahan Sang Pencipta. Ia melihat cinta Allah dalam setiap wajah, dalam setiap angin, dalam setiap detik kehidupan yang lewat begitu cepat. Dan di puncak cinta itu, hamba dan Tuhannya tidak lagi terpisah oleh kata. Tidak ada aku dan engkau, tidak ada jarak yang bisa diukur oleh waktu. Yang tersisa hanyalah kesadaran tunggal, bahwa segala sesuatu berasal darinya, kembali kepadanya, dan hidup di dalam cintanya. Itulah zikir yang sesungguhnya. Bukan sekadar ucapan tapi keberadaan yang sepenuhnya tenggelam dalam kasih. Maka jika engkau ingin mengenal Allah, jangan hanya mengingatnya dengan lidah, tapi rasakan Dia dengan hati yang jatuh cinta. Sebab cinta itulah zikir yang paling indah. Zikir yang tidak pernah berhenti, bahkan setelah dunia berhenti berputar. Bab 10. Zikir yang membuat hati bergetar dahsyat. Ada satu zikir yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, tidak bisa ditulis dalam kitab, dan tidak bisa diajarkan oleh manusia. Ia tidak keluar dari lidah, tidak pula dari pikiran, melainkan dari kedalaman hati yang telah luluh dalam kehadiran Allah. Zikir ini bukan sekadar kalimat, melainkan keadaan. Keadaan di mana seluruh wujud manusia larut dalam kesadaran ilahi. Ketika ia berzikir, tubuhnya diam, tapi hatinya bergemuruh. Getarannya tidak terdengar oleh telinga, tapi mengguncang seluruh ruang jiwanya. Ia menangis tanpa tahu mengapa, tubuhnya gemetar tanpa sebab, seolah sesuatu yang agung sedang menembus batas dirinya. Itulah saat hati bergetar bukan karena takut, tapi karena tersentuh oleh kemuliaan yang tak terlukiskan. Zikir yang demikian adalah hasil dari perjalanan panjang. Dari suara menuju makna, dari makna menuju rasa, dan dari rasa menuju fana. Di titik itu tidak ada lagi aku yang mengingat dan dia yang diingat. Yang tersisa hanyalah satu kesadaran yang menyala, bahwa segala sesuatu adalah bayangan dari wajahnya. Saat lafaz Allah keluar dari hati seperti cahaya, segala yang lain seolah lenyap. Dunia menjadi sunyi, waktu berhenti, dan yang tersisa hanyalah rasa. Rasa diselimuti oleh kasih yang begitu luas, begitu dalam, hingga air mata menjadi satu-satunya bahasa yang tersisa. Hati yang telah mencapai zikir ini tidak lagi mencari tanda-tanda kehadiran Allah, karena seluruh hidupnya telah menjadi tanda itu sendiri. Setiap langkah adalah sujud, setiap napas adalah tasbih, setiap pandangan adalah syukur. Ia tidak lagi memisahkan antara ibadah dan kehidupan, karena baginya setiap momen adalah panggilan untuk mengenal. Dan dalam setiap panggilan itu, ia bergetar, bukan oleh suara, tetapi oleh makna. Getaran itu bukan sekadar emosional, tapi ruhani. Ia mengguncang hati, membersihkannya dari segala kotoran dunia, hingga yang tersisa hanyalah cermin yang bening, tempat wajah ilahi memantul tanpa halangan. Namun zikir seperti ini tidak dapat dipaksa. Ia adalah anugerah yang turun ketika hati benar-benar siap. Kadang ia datang di tengah malam yang sunyi, kadang di antara tangis, kadang dalam senyum yang tak beralasan. Saat itu datang, jangan lawan.
biarkan dirimu larut, biarkan hati bergetar, biarkan air mata jatuh, biarkan dunia lenyap sejenak. Karena pada momen itulah engkau sedang dipeluk oleh Yang Maha Lembut. Tidak ada kata yang cukup, tidak ada penjelasan yang bisa menggantikan rasa itu. Rasa disapa langsung oleh Sang Pencipta. Dan di penghujung segala perjalanan zikir, engkau akan mengerti bahwa tujuan dari semua lafaz, semua doa, semua sujud, hanyalah satu, agar hati ini hidup kembali. Agar ia mampu bergetar ketika nama Allah disebut. Sebab hati yang bergetar adalah hati yang masih hidup. Dan hati yang hidup dalam zikir adalah hati yang telah disentuh oleh cahayanya. Maka jika engkau ingin merasakan zikir yang membuat hati bergetar dahsyat, jangan cari sensasinya, tapi carilah kehadirannya. Karena ketika Allah benar-benar hadir di dalam hatimu, bahkan tanpa suara pun, seluruh jiwamu akan bergetar, bukan oleh takut, tapi oleh cinta yang tak berujung. Dan kini, diamlah sejenak, dengarkan detak hatimu sendiri. Di antara setiap denyutnya ada satu nama yang berulang, nama yang tidak pernah berhenti dipanggil oleh jiwamu. Itulah zikir yang sejati, zikir yang tidak butuh suara, karena Allah telah tinggal di dalam hatimu.